Dia khairu ummatin ukhrijat linnas. Aku menemukan di Taurat ada satu umat yang dimana dia menjadi umat yang terbaik bagi seluruh umat manusia yang pernah dikeluarkan. Dia menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Yang dulu ma'ruf wa nahy anil munkar. Faj'alhum ummati. Kata Nabi Musa, jadikan mereka umatku. Kata Nabi, apa kata Allah? Tilka ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Ahmad. Nabi SAW. Nabi Musa bilang lagi, ya Rabb, inni la'ajidu fit Taurati ummatan akhir khalqa wasabiquna fil jannah. Wahai Tuhan, ya Rabb, kata Nabi Musa, aku telah menemukan di dalam Taurat umat yang terakhir diciptakan, tapi yang pertama kali ketika dimasukkan ke dalam surga. Faj'alhum ummati, jadikan mereka umatku, kata Nabi Musa. Kata Allah, tilka ummatu Ahmad. Mereka umatnya. Yang ketiga, Nabi Musa bilang, ya Rabb, inni la'ajidu fil Taurat ummatan. Ya Allah, aku menemukan dalam Taurat umat yang ketika dia berazam, ketika dia memiliki niat dan keinginan untuk berbuat baik, dia belum melakukan kebaikan itu, telah mendapat lahul hasanat. Dia telah mendapatkan kebaikan, satu kebaikan walaupun belum melakukannya. Dan jika dia melakukannya, asyra hasanat, dia mendapatkan 10 kebaikan. Dan jika dia berbuat keburukan, dia hanya mendapat 1 keburukan. Tapi jikalau dia menggagalkan niat dia untuk berbuat buruk, maka dia mendapatkan kebaikan. Faj'alhum ummati, jadikan mereka umat. Bayangkan ibu-ibu yang ada di sini menjadi umat yang diinginkan, yang dirindukan oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena keringanan yang sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah dan rahmat kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu, umat terdahulu tidak mendapatkan berlipat gandaan amal. Hanya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka kurang bersyukur apa? Kita menjadi umat yang terbaik, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad. Lanjut. Walaisa ahlu ilmin kaman huwa jahil. Ya. Dan tidaklah orang yang berilmu itu sama seperti orang-orang yang bodoh. Tidak sama. Wa innal kabiral qaum la ilma indahu. Sesungguhnya ada orang pembesar kaum, orang ruasa, para kepala, tokoh-tokoh. La ilma indahu, tetapi mereka tidak punya ilmu. Walaupun mereka pembesar, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang disegani dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya. La ilma indahu, dia tidak memiliki ilmu. Sohirun, maka orang itu yang besar tadi itu, pembesar itu, ruasa itu, pembesar itu, dia besar dengan pangkatnya, jabatannya yang menurut pandangan bohir manusia. Mereka itu sohir, kecil. Idal kafat alaihi mahasil. Mereka kecil kalau mereka berjumpa dengan orang-orang yang makanya dikatakan oleh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, yakni masyai'un azza minal ilm, tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi daripada ilmu. Tidak ada sesuatu apapun yang kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Al-muluk hukamun 'alan nas wal ulama hukamun 'alal muluk.
manusia-manusia, para raja-raja, penguasa-penguasa, mereka bisa menghakimi rakyat, menghakimi manusia. Terus siapa yang bisa menghakimi para raja-raja itu? Al-ulama hukamun ala muluk. Jadi dalam syair ini dikatakan oleh para ulama salaf, wa innal kabirul qaum la ilma indahu, sesungguhnya seseorang dia orang besar, orang terpandang, tapi kalau dia tak punya ilmu, bodoh terhadap pemahaman agama, sabir ila tafat alaihi mahakim, dia akan terlihat kecil, nampak kecil ketika sedang dalam pertemuan, ketika di situ ada orang-orang. Nah, makanya kenapa Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh seorang sultan di zamannya, dan khalifah nanya, ya Nabi Rasulullah, wahai putra dari putrinya Rasulullah, dimana Rasulullah, kenapa kau tidak mau menziarahiku, berkunjung kepadaku, duduk di meja perjamuanku, mengisi majelis-majelis ilmu yang ada di istana? Beliau tertawa, tersenyum, dan beliau berkata, ketahuilah, tidak ada di dalam diriku harta dunia yang harus aku khawatirkan dan tidak ada darimu urusan-urusan akhirat yang bisa aku harapkan darimu. Bagaimana mungkin aku akan datang? Itu izzatul ilm, keagungan ilmu, bukan yang ngemis-ngemis sama pejabat. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ini sudah jelaskan keagungan ilmu, kemuliaan ilmu. Ada seorang ulama ditanya, kenapa engkau tidak pernah datang berkunjung kepada kami? Kenapa engkau tidak pernah menziarahi kami? Apa kata beliau? Beliau jawab, aku tidak mau mendatangi. Kenapa? Karena aku ingin engkau menjadi khiyarul umara, menjadi sebaik-baiknya pemerintah ketika engkau mendatangi ulama. Dan aku tidak mau menjadi syirarul ulama, seburuk-buruknya ulama ketika aku yang mendatangi pemerintah. Jadi ketika ditanya kenapa tak mau datang, beliau jawab, aku ingin kamu menjadi sebaik-baik pejabat yang datang ke ulama. Dan aku tidak mau jadi seburuk-buruk ulama yang datang. Sebab kata Imam Ghazali, kebanyakan, paling banyak kalau ada ulama datang ke pejabat itu urusannya. Dan kalau ada pejabat datang ke ulama, paling banyak itu urusannya akhirat. Sekalipun ada yang urusan dunia, tapi lebih banyaknya adalah urusan akhirat. Maka seorang ulama harus yu'tihim nasihat wal irsyad. Nah, jadi sohir mereka akan nampak, akan kelihatan ada harga. Sebab tidak ada kedudukan yang lebih tinggi, yang lebih agung setelah Nabi dan Rasul selain daripada